Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Desya Putri, inilah berita populer pekan ini. Sejumlah ibu-ibu di Makassar, Sulawesi Selatan yang mengaku korban arisan investasi bodong mendatangi sebuah rumah di Perumnas Antang, Makassar. Rumah tersebut diduga merupakan rumah pemilik arisan bodong. Sejumlah ibu-ibu ini mengaku kesal sehingga mendatangi rumah pemilik arisan investasi bodong. Mereka mengaku pemilik arisan investasi bodong tidak memiliki iktikat baik dan hanya memberikan janji yang tidak ditepati. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga 56 juta rupiah akibat bergabung dalam arisan investasi bodong secara online tersebut. Menurutnya, pelaku menjanjikan mendapat keuntungan mulai dari 10 hingga 30% dari nilai yang diinvestasikan dalam waktu 3 hari. Diperkirakan korban arisan investasi bodong ini mencapai ratusan orang dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Sementara itu, untuk menghindari amuk warga, pemilik arisan bodong dibawa ke Polsek Manggala. Iya kan dari Instagram, WA tanya. Instagram memang berapa kita lihat di sini? Followersnya di Instagram. Sampai kita tertarik. Bagus. Kita kan berjalan sampai segini, tidak kembali. Bu, kira-kira jumlah kerugian miliar. dari berapa? Ratusan member. Itu ada dari luar. Kita sudah melakukan. Sudah masuk laporan terhalang libur kemarin. Masih ada tiket baik, tapi sekarang tidak ada. Pokoknya janji-janji ya. Saya berlain untuk langsung iya. Pelaku utamanya yang ada di dalam sekarang kami sudah bawa di kantor. Ada kekasihnya juga, ya kekasihnya kami bawa karena saya antisipasi jangan sampai masa ini lebih banyak lagi datang dari luar Manggala. Bang, untuk modus operandi arisannya seperti apa dia? Kalau saya lihat modus operasi sesuai dengan laporan polisi yang saya lihat, yaitu arisan online kemudian berbunga dikembalikan, kemudian 2-3 kali kena, kemudian tidak ada lagi. Tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan menangkap 7 pemuda yang kedapatan membawa samurai dan busur panah. Ketujuh pemuda ini diduga akan melakukan penyerangan terhadap pemuda lainnya. Ketujuh pemuda ini ditangkap saat polisi yang melakukan patroli mencurigai keberadaan sejumlah pemuda ini. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah senjata tajam berupa samurai dan busur panah. Menurut polisi, ketujuh pemuda ini diduga akan menyerang kelompok pemuda lainnya. Polisi kemudian membawa ketujuh pemuda ini ke Polsek Talo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kami melihat sekelompok remaja yang sedang nongkrong, kemudian pada saat melihat petugas patroli datang, memperlihatkan gelagat yang mencurigakan, sehingga kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap remaja tersebut. Dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, ada beberapa peralatan yang biasa digunakan untuk tawuran yang disimpan di dekat mereka. Di antaranya ada busur, kemudian pelontar, ada samurai, dan ada double stick. Sejumlah warga Antang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menanam pohon pisang di tengah jalan yang merupakan jalan penghubung kota. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes warga lantaran tidak adanya perbaikan jalan. Menurut warga, kondisi jalan rusak ini sudah berlangsung hampir 1 tahun. Warga maupun pengendara yang melintasi di jalan ini dituntut berhati-hati dan memperlambat kendaraannya sehingga menimbulkan kemacetan. Bahkan jika terjadi hujan, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang terendam banjir. Dengan ditanamnya pohon pisang dan tanaman di tengah jalan, warga berharap agar pemerintah daerah segera memperbaiki jalan rusak yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Goa ini sepanjang 500 meter. Kami sebagai masyarakat Antang, terkhusus di RW 5, menyikapi persoalan jalanan ini sudah banyak yang memakan korban. Jadi dibutuhkan kepada pihak pemerintah, baik pemerintah kota dan provinsi, dan jangan ada saling mengklaim ini punyanya Kota Madia, ini provinsi.
Utama dia itu bagian mediasi kepada provinsi. Jadi kami warga masyarakat Antang untuk menuntut keras supaya bisa ini jalanan diperbaiki secepatnya. Jalannya kenapa Pak? Banyak rusak, ini sudah juga lubang-lubang. Apatah lagi kita jemaah masjid sangat meresahkan kalau kita mau berjemaah banjir, ada air, nah, itu kan bisa kena najis. Nah, jadi sekali lagi dibutuhkan sekali kepada pihak pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi. Ya, untuk bagaimana menyikapi ini jalanan yang ada. Berapa lama ini Pak kejadian? Ini sudah berapa? Sudah lama, sudah tahunan ini Pak, sudah tahunan. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap pantau berbagai peristiwa terbaru setiap harinya hanya di Kompas TV Makassar. Saya Desya Putri, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19, dan tetap waspada dalam beraktivitas. Sekian dan sampai jumpa.